Halo sahabat-sahabat GPSI Kabupaten Medan, selamat hari Minggu, selamat hari Valentine, selamat hari cinta kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pace ebene. Dalam perayaan hari kasih sayang ini kami ingin berbagi sedikit motivasi terkait dengan kedahsyatan ungkapan I love you. Sekali lagi, kedahsyatan ungkapan I love you. Kekuatan kata-kata ternyata mempunyai dampak yang dahsyat dalam mempengaruhi keadaan seseorang atau sesuatu. Itu ungkapan dari Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto namanya. Ia telah melakukan penelitian dan uji coba terhadap air dan nasi yang dibagi dalam 3 wadah yang berbeda. Di wadah pertama, ia menempelkan tulisan I love you, kamu baik. Di wadah kedua, tertulis ungkapan I hate you, kamu jahat. Sementara di wadah yang ketiga tidak ada tulisan apapun. Setiap hari, ia selalu menyapa nasi di dalam masing-masing wadah dengan mengucapkan kata-kata yang tertera di wadah itu. Sampai pada hari ke-27. Tampaklah sebuah pemandangan yang menarik. Nasi dalam wadah pertama tidak basi, hanya berjamur dan tidak ada uap bau dari nasinya. Lalu nasi di wadah kedua basi dan membusuk. Sementara itu nasi di wadah ketiga berkerak dan warnanya hitam alami. Sama halnya dengan air yang dibagi dalam 3 wadah dengan tulisan yang sama. Dalam bukunya The True Power of Water, Dr. Emoto menjelaskan bahwa air yang mendapat sapaan baik dan positif akan memiliki partikel kristal segi 6 yang sungguh indah. Sementara itu air yang disapa dengan ungkapan negatif akan memiliki partikel kristal yang rusak dan tidak teratur. Para sahabat GPSI Kapusin Medan, bahasa menjadi suatu identitas bagi manusia. Bahasa itu adalah bagian dari kebudayaan manusia. Manusia yang berbudaya akan mengerti suatu bahasa dan itu bisa menunjukkan masuk kategori mana dia. Misalnya seseorang yang berbahasa Batak, spontan pemikiran kita dia adalah orang Batak. Walaupun kemudian ada diskusi, apakah dia bukan orang Batak tetapi pintar bahasa Batak, atau dia cinta kepada suku Batak sehingga bahasa Batak pun dipelajari dan akhirnya ia mahir. Bahasa juga bisa digunakan menjadi suatu indikator untuk menilai kualitas kepribadian seseorang. Ya, memang betul. Jika seseorang sudah terlatih dan terdidik untuk menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tahu konteks, bisa dikatakan ia tergolong orang yang baik, yang bertata krama, dan berpendidikan. Orang lain tentu akan merasa nyaman, aman, dan betah berkomunikasi dengan tipe orang ini. Tidak ada kerisihan jika kita ada di dekat orang ini. Lain halnya dengan orang yang sudah terbiasa atau dalam tanda kutip terlatih dengan kata-kata yang jelek dan negatif. Kalau kita sebut dalam bahasa sehari-hari, cakap kotor. Bisa jadi ia tergolong manusia yang tidak berbudi baik dan orangnya kasar. Orang akan cenderung menjauhi atau menjaga jarak dari tipe ini. Sebisa mungkin orang tidak mau bertatap muka dengannya karena jerah, karena sakit dengan ungkapan-ungkapan kasar yang menjadi kebiasaan orang ini. Kecuali bagi mereka yang setipe dengan orang ini, pasti hal itu adalah hal lumrah. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa itu tidak bisa hilang dari manusia. Bayangkan saja para sahabat GPSI Kapusin Medan, mulai kita bangun tidur, kita sudah berbahasa. Dalam sarapan, kerja, istirahat, olahraga, memasak, menulis, dan banyak hal, kita tidak bisa lepas dari bahasa. Ya, dalam tidur saja ada bahasa. Spontan
Bisa saja kita mengigau, ya jelas mengigau karena mimpi. Di situ pun ada bahasa. Selain sebagai komunikasi, bahasa juga dipakai oleh manusia untuk memberikan label kepada sesuatu atau orang lain. Dalam ilmu antropolog dikatakan ini adalah labeling theory. Label, teori penlabelan. Jadi tidak hanya di tempat-tempat tertentu ada label, tetapi juga bahasa yang kita ungkapkan itu memberikan label kepada sesuatu atau kepada orang lain. Sadar tidak sadar, setiap saat ada label yang muncul di pikiran kita masing-masing. Misalnya kepada orang yang disayangi atau benda yang disayangi kita katakan dear, honey, my love, pahlawanku, pujaan hatiku, segala-galanyaku, dan lain-lain. Silakan utarakan apa yang biasa kalian ungkapkan sebagai bentuk kecintaan. Ada perasaan terhadap benda juga yang diberikan label, atau hewan atau tumbuhan, bahwa mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Label juga diberikan kepada orang atau benda yang tidak disayangi, disenangi, seperti saingan, budak, si jahat, kejam, diktator, killer, atau si omdo, ngomong doang, dan sebagainya. Kenapa ada label ini? Karena ketidaknyamanan hati dan ketidakberterimaan perasaan terhadap mereka, maka mereka dicap seperti itu. Ada labeling terhadap seseorang atau sesuatu yang diungkapkan secara destruktif. Ada label yang disampaikan dengan bahasa yang konstruktif. Tapi bagaimanapun juga sebagai makhluk yang bisa berpikir secara positif, bisa berpikir secara jernih, mempunyai daya untuk memperbaiki diri, alangkah mantap, alangkah baiknya kalau kita membiasakan diri berbahasa yang konstruktif, bukan yang destruktif. Kita pilih yang positif, kita pilih yang sopan, yang santun. Karena memang apa? Karena memang ini adalah tanda martabat dan daya refleksi kritisisasi kita itu baik. Selain itu, bahasa dan labeling yang konstruktif memiliki roh dan kedahsyatan yang tak terduga-duga. Kembali ke Dr. Emoto, dia menggunakan kata I love you. Mungkin agak lucu bagi kita ya, bagaimana mungkin ke air atau nasi diungkapkan seperti ini. Tunggu dulu para sahabat GPSI Kapusin. Ingat, dengan percobaan yang sederhana ini, dunia secara luas semakin mengerti dan memaknai bahwa hal positif yang sederhana pun bisa menimbulkan efek yang sungguh dahsyat. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang merasa asing dengan ungkapan syarat kasih, I love you? Di dunia romantika ungkapan ini sungguh laris, tidak bisa hilang, apalagi di masa Valentine ini. Sepasang kekasih yang sedang mengadu kasih akan saling berucap, I love you darling, I love you honey, I love you hasiakku. Orang yang sedang ditembak panah asmara akan tersenyum-senyum memandangi foto orang yang disukainya sambil mengucapkan kata-kata yang sama. Betul, ungkapan ini tidaklah baru dalam peradaban manusia. Akan tiba waktunya saya, para sahabat, dan siapapun itu merasakan jatuh cinta, dan pada akhirnya mengucapkan kalimat itu kepada orang yang dicintainya, I love you. Tak tertutup kemungkinan ungkapan yang sama diucapkan kepada benda, kepada hewan, kepada tanaman yang lain. I love you. Yang pertama, dalam agama apapun pasti ada ajaran tentang cinta kasih. Cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ya betul, dalam kekristenan juga dikatakan cinta kasih adalah hukum yang utama dan terutama, karena memang berdasar pada cinta Allah kepada manusia yang tiada batasnya, yang tanpa memandang keberdosaan manusia, tetapi cinta Allah itu tetap mengalir dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ungkapan kasih itu menandakan adanya penerimaan secara tulus dan ikhlas. Ungkapan ini tidak hanya dipakai dalam pernyataan perasaan cinta kepada orang yang disukai atau telah dipilih menjadi pengisi relung hati,
bisa dipakai di mana saja dan kapan saja, serta bagi siapa saja. Yang penting, dari hati seseorang atau kita sendiri sudah ada sikap menerima dan menghargai seseorang atau sesuatu. Menerima dengan hati yang terbuka berarti siap menerima kekuatan, siap menerima kelemahan orang atau benda tersebut. Just the way you are. Yang ketiga, ungkapan damai. Ungkapan I love you bisa kita gunakan untuk hal-hal yang tidak kita senangi. Ketika kita tidak senang dengan seseorang atau sesuatu, bukan berarti kita tidak bisa mencintainya. Dengan ungkapan ini justru kita akan semakin berusaha berdamai dengan hal-hal yang kurang disenangi. Yang keempat, ungkapan dukungan dan motivasi. Saat mengatakan atau mengucapkan kalimat ini pun, kita seakan memberikan dukungan kepada orang lain. I love you, my honey. I love you, mom. I love you, dad. I love you, sister. I love you, brother. Dan lain-lain. Kita memotivasinya dengan cinta dan pandangan yang positif. Yang kelima, ungkapan kenyamanan. Semakin sering ungkapan itu ditarakan, orang yang mengucapkan dan terlebih orang yang mendapat ucapan akan merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi. Akan semakin tumbuh benih saling percaya dan dipercaya oleh orang lain. Yang keenam, ungkapan pemberi perubahan. Dari penelitian Dr. Emoto sudah terang, ungkapan itu terhadap materi percobaan, ungkapan positif dan konstruksi I love you memberikan perlambatan pembusukan pada nasi. Partikel kristal yang terbentuk dari air yang disapa juga dengan secara positif mengalami perubahan yang sungguh luar biasa indahnya. Apalagilah kepada manusia, ungkapan ini akan mengarahkan orang lain kepada perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik. Orang yang disapa akan merasa energik melakukan kegiatan-kegiatannya. Yang ketujuh, ungkapan penerimaan diri sendiri. Yang paling membuat diri sendiri tidak nyaman adalah sikap tidak mau menerima. Ada orang yang benci tubuhnya gemuk, pendek, berkulit hitam, tinggi, berkulit putih, dan sebagainya. Yang ada hanyalah kutuk diri. Padahal ini sungguh sangat berbahaya loh. Sikap benci diri dan tidak percaya diri bisa mematikan potensi-potensi yang ada dalam dirimu. Jika berkepanjangan dan tak diobati, orang yang bersangkutan bisa pada akhirnya berani untuk bunuh diri. Maka untuk itu, para sahabat GPIC Kapusin Medan perlu perubahan pola pikir untuk tidak mempersalahkan diri atas keberadaan diri. Perlu dikembangkan dan dilatih sikap bersyukur dan positive thinking. Keterbatasan fisik bisa dan perlu juga dicintai. Tidak keliru dan salah kalau setiap hari kita ucapkan I love you my body, I love you myself. Dengan semakin sering diucapkan dan dihayati, kita akan mampu menerima diri apa adanya. Yang kedelapan, para sahabat GPIC Kapusin bisa melukiskannya dengan pengalaman pribadi masing-masing. Bisa di kolom komentar atau juga bisa secara refleksi. Sungguh luar biasa memang pengaruh ketiga kata I love you. Aku cinta kamu. Sederhana dan singkat tapi sungguh dahsyat. Maka para sahabat GPIC Kapusin Medan tak perlu ragu untuk melatih diri membiasakan berbahasa, memberikan label yang baik dan positif. Mencintai orang, mencintai benda, mencintai hewan, tumbuhan, suasana, dan keterbatasan pun dapat melatih kita untuk semakin berpikiran positif, membuka hati, menjalin relasi yang sehat, relasi yang baik kepada apa saja dan siapa saja. Maka di hari Valentine ini tidak ada salahnya untuk mencoba membiasakan diri lagi, mengungkapkan perasaan cinta bukan hanya kepada kekasihmu, juga kepada keluarga, sahabat, saudara, benda, tumbuhan, hewan yang ada di sekitarmu yang bisa kamu jangkau. Karena dengan itu,
kita akan menyalurkan kasih yang telah Tuhan berikan dalam diri kita kepada apa saja dan kepada siapa saja. Sekali lagi Happy Valentine Day, selamat berbagi kasih kepada orang-orang yang kamu cintai. Salam sehat, Pace Ebene.